Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juliasari dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Sastra bukan sekedar hiasan kata. Ia adalah sejarah yang hidup, air mata yang ditulis dengan tinta, dan nyawa yang diukir di lembaran zaman. Pada video ini, saya akan menceritakan dan menelusuri seorang penyair yang tintanya menguncang istana dan syairnya menyentuh hati umat. Dari Kairo, lalu ke Paris, ke Andalusia, sampai kembali ke tanah airnya, dalam tujuan untuk mengabdi kepada bangsa, bahasa, dan rasulnya. Dialah Ahmad Syauqi, Amir al-Syu'ara, pangeran para penyair. Kairo pada tahun 1868, dari keluarga bangsawan Turki Kurdi yang bertepatan di Mesir, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai Amir al-Syu'ara, pangeran para penyair. Ialah Ahmad Syauqi. Aku dilahirkan di rumah yang penuh syair. Ibuku lembut tutur katanya. Ia hafal qasidah sebelum mengajarkanku membaca. Ayahku mewariskan keturunan, tapi ibuku mewariskan perasaan. Sejak kecil aku terbiasa mendengar bait-bait qasidah. Rumahku seperti madrasah syair. Setiap malam ibuku selalu membacakan puisi kepadaku. Kata-kata adalah mainanku dan syair adalah makanan rohku. Syauqi kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ia belajar di Kairo, kemudian dikirim ke Prancis untuk memperdalam ilmu hukum dan sastra. Di sana, di jantung Eropa, ia menyerap ilmu filsafat barat, namun tak pernah ia lupa dari akar timur. Paris, kota cahaya, kota puisi. Tapi saat orang terpesona pada dunia baru, aku justru merindukan Arab-Arabku. Innal ladzi mala'ul lughat mahasinan ja'ala jamal fasirwahu fiddah. Telah menemukan bahasa keindahan dan telah meletakkan rahasia keindahan pada huruf dot. Bahasa Arab bukan sekedar alat, tapi ia adalah warisan yang harus kita jaga dengan syair, pena, dan jiwa. Syauqi kembali ke Mesir dan diangkat menjadi penyair istana oleh Khedive Abbas Hilmi II. Ia menulis pujian-pujian yang indah untuk raja dan penguasa. Ilal malakil muzaffar qad nazamtu uqudal majdi min dahabil kalam. Kepada sang raja yang berjaya, ku tulis kalung kemuliaan dengan emasnya kata-kata. Aku menulis pujian demi pujian kepada raja dan penguasa. Di istana pun aku mendapat gelar Amir al-Syu'ara. Namun dalam kemewahan ini aku merasa ragu. Apakah pena ini milik penguasa
milik umat. Pada tahun 1914, karena dianggap terlalu dekat dengan penguasa, yaitu Khedive Abbas Hilmi II, Ahmad Syauqi diasingkan ke Spanyol. Ia tinggal di Andalusia, jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari Mesir. Ia tinggal di Andalusia, negeri bekas kejayaan Islam, yang kini tinggal puing dan kenangan. Namun, di sanalah puisinya berubah. Andalusia, aku melihat reruntuhan Islam. Masjid menjadi gereja, perpustakaan menjadi abu. Di Cordoba aku menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena kelalaian umat. Watani law syughiltu bil khuldi anhu, naza'atni ilaihi fil khuldi nafsi. Wahai tanah airku, andai aku di surga, jiwaku tetap akan merindukanmu, bahkan di surga. Di Andalusia, aku menyair bukan untuk penguasa, tapi untuk rakyat. Aku mulai mencintai Mesir, mencintai bahasa Arab yang agung dan jejak suci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menulis, aku menyair untuk kebebasan, untuk rakyat, untuk Islam. Di Andalusia pula, Syauqi menuliskan karyanya yang paling abadi, yaitu Naj al-Burda, syair untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wulidal huda fakainatul dia, wa famuz zamani tabassamun wa sana'un. Lahirlah sang petunjuk, maka teranglah seluruh ciptaan, dan waktu pun tersenyum dan memuji. Setiap baitku adalah cinta, dan setiap huruf ada doaku kepada beliau. Dari tanganku lahirlah puisi paling agung dalam hidupku. Naj al-Burda, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pengasingan berakhir, Syauqi kembali ke Mesir dengan wajah yang baru. Ia menjadi penyair rakyat, penulis drama, dan pelapor kebangkitan bangsa. Syauqi bukan sekedar penyair, ia juga pelapor drama puitis. Dengan karya-karyanya Majnun Laila, Cleopatra, Antara, dan Sulaha al-Islam, ia menghidupkan kembali sejarah ke atas panggung. Lewat drama, aku ingin menyampaikan sejarah, mendidik dengan kisah, dan membangkitkan semangat lewat peran. Cleopatra adalah ratu, tapi juga simbol perlawanan. Majnun adalah gila, tapi juga lambang dari cinta suci yang tak tunduk. Majnun Laila bukan sekedar kisah cinta, tapi ia ada perlawanan terhadap tatanan. Antara bukan hanya pahlawan, tapi ia adalah suara seorang budak yang menjadi singa. Jika rakyat tak membaca buku, maka aku akan menyampaikan sejarah ke atas panggung. Dan satu hal lagi yang akan kuperjuangkan, ia adalah bahasa Arab. Pada tahun 1932, Ahmad Syauqi menghembuskan nafas terakhir di tanah kelahirannya, Kairo. Ia telah lebih menulis 20.000 bait
Ia telah mengguncang istana, pasar, dan panggung. Bait-baitnya tidak pernah lupa dan tidak pernah mati, karena ia tulis ulang, dihafalkan, dinyanyikan, dan dikenang. Hari ini, huruf-hurufku terasa berat, seperti hendak menuliskan malam yang panjang. Wahai pena, jangan berhenti dulu. Aku belum selesai mencintai negeriku, belum selesai menulis pujianku untuk Nabi. Kata-kata, kemana kalian pergi? Apakah malam ini kalian tak lagi bersamaku? Jika suatu hari dunia melupakanku, biarlah syairku mengingatkannya bahwa aku pernah ada. Syauqi menatap kertas kosong, namun penanya jatuh. Perlahan menyandarkan punggung, ia menutup mata. Nafas terakhir terdengar. Sang penyair mengakhiri puisinya, bukan karena tinta habis, tetapi karena waktunya telah usai. Ia meninggal, tapi huruf-hurufnya tetap hidup. Kita adalah saksi bahwa Syauqi tak pernah benar-benar pergi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.